Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semua yang cantik dan yang ganteng. Gimana nih kalian? Masih pada semangat gak nih? Meskipun udah siang. Semangat, Bu. Semangat ya semuanya. Jangan sampai ada yang ngantuk ya meskipun udah siang. Gimana nih kabar kalian hari ini? Ada yang sakit? Alhamdulillah enggak, Bu. Baik. Oke, semuanya baik ya, sehat ya. Alhamdulillah kalau gitu. Oke, sebelum memulai pelajaran ya, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing yang dipimpin oleh Mas Ketua Kelas. Silakan Mas bisa dipimpin doanya. Sebelum memulai pelajaran pada kali ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa tak akan pernah selesai. Ya, terima kasih Mas Ketua Kelas ya sudah memimpin doa. Semoga dengan berdoa kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Oke, sebelum mulai pelajaran, Ibu akan presensi dulu ya. Nanti bisa on kamera dan mengucapkan hadir. Kalau misalkan ada yang sakit bisa disampaikan. Oke, semua hadir ya. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Oke, pertama-tama sebelum memulai pelajaran, saya akan disclaimer dulu ya. Kemarin kan kita sudah membahas tentang apa saja. Kita membahas tentang pengertian kearifan lokal, kemudian kita juga membahas tentang ciri-ciri dari kearifan lokal, kita juga membahas tentang macam-macam potensi kearifan lokal di Indonesia dan sebagainya. Nah, untuk kali ini, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bentuk-bentuk kearifan lokal itu sendiri. Jadi kira-kira apa sih wujud nyata atau wujud dari kearifan lokal itu seperti apa sih? Nah, kita akan membahas itu pada hari ini ya. Nah, jadi sebelum itu Ibu izin share screen ya. Sudah kelihatan, Bu. Iya, terima kasih. Baik. Jadi yang kita akan bahas hari ini adalah tentang bentuk-bentuk kearifan lokal. Nah, jadi sebelumnya tujuan dari pembelajaran ini diharapkan setelah kalian mengamati gambar mengenai kearifan lokal yang ada di lingkungan sekitar, kalian dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk dari kearifan lokal tersebut. Peta konsepnya seperti ini ya, yaitu ada kearifan lokal, kemudian saya akan mereview sedikit tentang pengertian kearifan lokal, kemudian juga ada bentuk-bentuk kearifan lokal, yaitu berwujud nyata dan berwujud tidak nyata. Kira-kira ada yang tahu nggak gambar apa ini dan apa sih kaitannya dengan kearifan lokal? Silakan jika ada yang menjawab. Saya izin menjawab, Bu. Silakan. Menurut saya, gambar tersebut merupakan gambar sekelompok anak sekolah yang sedang melakukan gotong royong menanam tanaman. Gotong royong sendiri itu merupakan bagian dari kearifan lokal dan warisan budaya tak benda di Indonesia, yang sering juga disebut sebagai kebijakan setempat, yakni budaya gotong royong yang sejak dulu dikenal masyarakat sebagai sarana untuk bekerja sama dan tolong-menolong antar anggota masyarakat dalam menyelesaikan kepentingan bersama yang didasarkan pada solidaritas sosial. Akan tetapi, seiring perkembangan zaman, membuat kondisi masyarakat Indonesia ini menjadi cenderung individualistis dan materialistis, sehingga kearifan lokal gotong royong saat ini sudah mulai hilang. Begitu, Bu. Ya, benar sekali ya. Terima kasih atas jawabannya. Bagus sekali. Akan saya tambahkan sedikit. Betul sekali. Jadi, gotong royong ini merupakan salah satu bentuk kearifan lokal dari masyarakat dahulu hingga sekarang. Jadi, pada awalnya, kira-kira saya akan jelaskan sedikit ya. Kira-kira bagaimana sih asal mula dari kearifan lokal? Nah, jadi manusia dan alam adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sepanjang masa. Keduanya saling berinteraksi dan memberikan aksi reaksi yang terus berkelanjutan bahkan hingga saat ini. Nah, interaksi tersebut itu akhirnya menghasilkan dunia seperti yang kita lihat dan kita tinggali saat ini. Interaksi tersebut ternyata tidak hanya sekedar interaksi belaka. Interaksi tersebut memicu manusia yang memiliki kemampuan bernalar menggunakan nalarnya untuk berpikir, mengamati, belajar, dan mempraktikkan yang telah menjadi siklus yang menghasilkan ilmu dan pengetahuan yang didasari oleh
penalaran manusia itu sendiri. Nah, berbicara tentang pengetahuan, sudah tentu kebudayaan itu menjadi faktor utama yang mempengaruhi bagaimana manusia mendapatkan, memahami, serta menafsirkan pengetahuan. Nah, pengaruhnya bisa berupa sistem pengetahuan yang terbentuk mengikuti dengan kebiasaan yang dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Nah, dari situ akhirnya menghasilkan pemikiran-pemikiran atau filosofi tentang apa yang telah dialami dan diketahui oleh masyarakat saat ini. Nah, dari lebih lanjutnya itu akhirnya menyinggung tentang kenyataan dan fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Nah, dari kedua hal tersebut, nantinya akan menghasilkan sebuah tatanan yang erat kaitannya dengan keadaan suatu kelompok masyarakat atau nantinya akan disebut sebagai sebuah kearifan lokal. Nah, jadi itu ya asal-usul dari kearifan lokal. Nah, untuk pengertiannya, kearifan lokal masyarakat merupakan hasil dari proses adaptasi turun-temurun dalam setiap periode waktu yang sangat lama terhadap suatu lingkungan alam tempat mereka tinggal. Nah, kearifan lokal ini menjadi tata nilai kehidupan yang terwarisi antar generasi. Nah, begitu ya. Nah, ini untuk kita masuk ke materi intinya, yaitu bentuk-bentuk kearifan lokal. Nyoman Sirta menjelaskan bahwa bentuk-bentuk kearifan lokal yang ada dalam masyarakat dapat berupa nilai, norma, dan juga aturan-aturan, dan bisa juga berbentuk seperti kepercayaan atau agama. Nah, kearifan lokal ini diturunkan dari kehidupan manusia, dari generasi ke generasi yang lainnya. Nah, kira-kira ada yang mau ngasih contoh nggak nih? Contoh-contoh dari kearifan lokal yang berbentuk nilai atau norma sosial selain dari gotong royong yang sudah dijelaskan tadi. Silakan, ada yang mau menjawab? Saya izin menjawab, Bu. Silakan. Menurut saya sendiri itu contohnya berupa gotong royong, semangat toleransi, saling menghormati, saling menghargai antar agama, saling membantu antar manusia, dan kerja keras yang tercermin dari kearifan lokal suku-suku bangsa yang ada di Indonesia, Bu. Gitu. Betul sekali. Terima kasih atas jawabannya. Ya, betul sekali. Jadi memang bentuk dari kearifan lokal selain kebudayaan yaitu bisa nilai dan norma seperti yang disebutkan tadi ya. Ada kerja keras, kemudian gotong royong, kemudian toleransi dan sebagainya. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah yaitu tentang bentuk kearifan lokal ke dalam dua aspek. Bentuk yang pertama yaitu berwujud nyata dan berwujud tidak nyata. Ini dia. Jadi jenis kearifan lokal itu ada dua. Yang pertama berwujud nyata. Nah, di antara berwujud nyata ini maksudnya adalah berwujud nyata itu terlihat, ada wujudnya, ada bentuknya, bisa dipertontonkan, bisa dilihat gitu ya. Yang pertama ada aspek tekstual, yaitu beberapa jenis kearifan lokal. Contohnya sistem nilai, kemudian tata cara dan aturan yang dituangkan dalam bentuk catatan tertulis. Kemudian yang kedua ada bangunan atau arsitektur. Contohnya terdapat dalam seni arsitektur rumah adat suku-suku di Indonesia. Nah, di tiap daerah kalian pasti memiliki bangunan atau rumah adat ya, pasti. Nah, itu juga termasuk dalam kearifan lokal yang berbentuk bangunan. Kemudian yang ketiga ada benda atau cagar budaya, kemudian karya seni, contohnya seperti patung, kemudian ada senjata, alat musik, dan tekstil. Nah, untuk selanjutnya ada kearifan lokal yang tidak berwujud nyata atau intangible. Nah, contohnya yaitu petua yang disampaikan secara verbal lalu turun-temurun dengan bentuk seperti seni suara, kemudian ada nyanyian, pantun, cerita, kemudian kidung yang di dalamnya terdapat syarat-syarat nilai dan juga ajaran-ajaran yang baik, ajaran-ajaran tradisional di dalamnya dengan petua. Kemudian ada bentuk kearifan yang tidak berwujud lainnya, diharapkan setiap orang yang melihatnya itu bisa mengambil nilai-nilai yang baik di dalamnya. Nah, untuk lebih memahaminya lagi, saya ada gambar nih. Ibu ada gambar tentang apa ini? Bisa secara singkat saja ya, tidak usah banyak-banyak karena waktu kita juga terbatas. Nanti akan Ibu berikan kesimpulan di akhir ya. Silakan, ada yang mau menjawab? Ya, terima kasih. Benar sekali ya. Jadi memang Asal Mula Danau Toba ini memiliki berbagai versi cerita sesuai dengan mulut ke mulut karena disebarkan dari mulut ke mulut, jadi bisa berbeda kemudian versi ceritanya gitu. Jadi mengapa bisa disebut sebagai kearifan lokal? Karena bentuknya itu cerita rakyat yang tidak nyata, yang mana kita bisa mengambil pembelajaran di dalamnya bahwa kita tidak boleh
membantah kepada orang tua, kemudian kita tidak boleh melanggar janji, dan juga kita harus menjaga lisan kita atau menjaga ucapan kita. Jangan sampai ucapan kita itu ternyata malah berdampak buruk kepada orang lain. Betul sekali ya. Untuk jawabannya, terima kasih sekali atas jawabannya. Berarti kalian semua sudah paham ya. Nah, kira-kira ada yang mau menyampaikan nggak kesimpulan hari ini? Kita belajar apa aja sih hari ini? Silakan. Izin menjawab, Bu. Silakan. Menurut saya kesimpulan pada kali ini yaitu kearifan lokal sendiri bersifat dinamis. Dalam artian mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, perubahan lingkungan, serta mobilitas masyarakat. Sehingga kearifan lokal mampu bertahan dari generasi ke generasi berikutnya. Selain dinamis, kearifan lokal juga bersifat lintas budaya. Artinya, kearifan lokal tidak hanya berlaku pada budaya dan etnis tertentu saja, melainkan dapat dikatakan sebagai lintas budaya dan lintas etnik sehingga mampu memunculkan budaya nasional. Begitu, Bu. Betul sekali. Jadi semuanya sudah paham ya, benar sekali apa yang disampaikan Masnya tadi. Jadi memang kearifan lokal itu di setiap daerah memiliki ya kearifan lokal masing-masing pasti, dan untuk bentuknya itu ada yang nyata, kemudian ada yang tidak nyata, dan juga bersifat dinamis dan selalu diturunkan dari generasi satu ke generasi lainnya. Gitu ya. Nah, ini untuk tugas minggu depannya. Jadi kalian membuat video singkat tentang kearifan lokal apa yang ada di lingkungan sekitar Anda. Kemudian bisa kalian unggah di YouTube masing-masing siswa ya, bebas, bisa kearifan lokal apa kalian ceritakan, bisa kalian buat dalam video yang ada animasinya, kemudian ada kata-kata yang lucu, ada gambar-gambarnya, kemudian ada ilustrasinya, terserah kalian, sekreatif kalian saja. Nah, setelah diunggah ke YouTube, jangan lupa di awal video cantumkan judul, kemudian nama, dan juga absen ya, biar saya memudahkan untuk menilai. Kemudian untuk video softfile-nya bisa dikirimkan melalui ketua kelas ya, secara kolektif nanti bisa dikumpulkan ke saya flash disk-nya, atau mau dikumpulkan lewat email juga silakan, nanti akan saya kirimkan email saya di grup WhatsApp ya. Kemudian nah ini stimulus untuk kalian, 2 video terbaik setelah saya cek akan mendapatkan reward berupa saldo GoPay. Supaya kalian lebih semangat, jadi saya akan memberikan saldo GoPay kepada 2 video terbaik ya. Nah, punishment-nya jika ada yang mengerjakan terlambat atau tidak mengerjakan, akan saya kurangi nilainya. Maka sudah pasti nilai yang ada di rapor tidak pas dengan KKM. Ya, sudah selesai ya untuk hari ini. Quotes yang akan saya sampaikan yaitu, kalian boleh menyukai kebudayaan-kebudayaan luar yang mungkin masuk ke dalam Indonesia, kemudian menyisipi kebudayaan-kebudayaan asli atau kearifan lokal asli yang ada di Indonesia. Kalian boleh menyukai, tetapi jangan sampai lupa dengan kebudayaan kalian sendiri. Nah, jadi suka boleh, asalkan tidak lupa dengan kebudayaan sendiri. Dan jangan lupa untuk selalu menyebarluaskan, kemudian mengembangkan potensi dari kearifan lokal di tiap daerah kalian masing-masing. Untuk itu, kita berdoa dulu untuk menutup pembelajaran hari ini. Silakan. Oke, setelah pelajaran hari ini selesai, mari kita berdoa untuk menutup pelajaran. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa takkan pernah selesai. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau dalam penyampaian saya ada salah ya. Semangat untuk pembelajaran selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa makan, jangan lupa istirahat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.